dengan 10% saja Anda sudah bisa hidup dari penghasilan Anda. Namun, jika penghasilan Anda belum cukup besar, usahakan supaya pengeluaran Anda untuk belanja tidak melebihi 40% anggaran Anda untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan finansial Anda juga. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai impulsive buying, pembelian atau pembelanjaan impulsif. Di video pertama kita sudah membahas mengenai pengertian impulsive buying dan ciri-ciri impulsive buying. Di video kedua saya juga sudah membahas mengenai tipe-tipe impulsive buying, berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan di video ketiga ini, video terakhir, saya akan membahas mengenai cara-cara mencegah maupun menanggulanginya. Ayo kita mulai. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, buatlah anggaran pendapatan dan belanja keluarga. Tiap bagian pengeluaran perlu dibuat dengan seksama sehingga uang masuk dan uang keluar berada dalam posisi seimbang. Syukur-syukur uang masuknya lebih banyak. Pembelanjaan rutin cobalah diusahakan sekitar 40% anggaran, sedangkan jika perlu ada utang atau modal usaha yang produktif tentu saja, jangan lebih dari 30% dari anggaran Anda. 20% dari pemasukan Anda bisa digunakan untuk tabungan atau investasi, sedangkan 10% sisanya bisa Anda gunakan untuk kegiatan sosial dan ibadah. Apakah persentase itu mengikat? Tentunya tidak. Jika pemasukan atau penghasilan Anda berlimpah, tentunya Anda tidak perlu menggunakan 40% anggaran untuk belanja rutin. Mungkin dengan 10% saja Anda sudah bisa hidup dari penghasilan Anda. Namun, jika penghasilan Anda belum cukup besar, usahakan supaya pengeluaran Anda untuk belanja tidak melebihi 40% anggaran Anda untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan finansial Anda juga. Kedua, gunakan logika. Ingatkan diri Anda bahwa perilaku ini adalah perilaku impulsif, jadi tidak pakai logika. Cenderung hanya akan memuaskan diri Anda secara tidak rasional. Jadi ketika Anda akan berbelanja, buat terlebih dahulu daftar belanja. Dengan panduan belanja, Anda akan lebih terarah. Kalau perlu, tuliskan sekalian mereknya yang akan Anda beli. Dan lakukan riset dulu mengenai harganya. Merek apa yang harganya cocok dengan anggaran Anda. Anda yang sudah berkeluarga, perlu lebih cermat dan berhati-hati dalam mengelola anggaran belanja ini. Karena tanggung jawab Anda kepada keluarga akan menjadi jauh lebih besar daripada ketika Anda masih seorang diri. Pikirkan juga dampak dari kegiatan belanja impulsif, termasuk mimpi buruk karena bertumpuknya utang yang harus Anda bayarkan, belum lagi jika sampai dikejar-kejar penagih hutang. Sungguh tidak enak hidup seperti itu. Yang ketiga, berbelanjalah ketika suasana hati Anda senang dan perut Anda kenyang. Biasanya ketika Anda sedang tidak nyaman atau dalam kondisi fisik lapar, Anda akan lebih tergoda untuk belanja, menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak Anda perlukan. Anda mungkin dengan mudah meyakinkan diri sendiri bahwa gadget yang trendy atau pakaian yang cantik akan membuat Anda merasa lebih baik atau terlihat lebih baik, lebih menarik. Jadi mulai sekarang sebelum belanja makan dulu ya. Dan usahakan berbelanja ketika Anda sedang berhati gembira, bukan karena kesal. Memang katanya retail terapi itu menolong. Namun ingat, jika Anda tidak waspada, pulang dari belanja, Anda makin stres karena utang belanja membengkak. Keempat, catatlah dan bayangkanlah barang-barang atau produk jasa yang Anda pikir mau Anda belanjakan. Ini kalau di luar kebutuhan pokok Anda. Renungkan dulu beberapa hari. Anda mungkin perlu menyimpan gambar barang yang Anda mau beli. Coba tanyakan kepada diri sendiri, perlukah saya membelinya? Gunanya apa? Apa dampaknya dari membelanjakan barang ini? Adakah anggaran yang tersedia untuk membelinya? Jika memang sangat diperlukan, tapi anggarannya tidak ada, ya Anda bisa mengalokasikannya untuk bulan mendatang atau beberapa bulan ke depan secara mencicil. Tapi kalau tidak, coret dari daftar belanja Anda, bahkan untuk tahun depan sekalipun. Kelima, hati-hati dengan penggunaan kartu kredit. Adanya kartu kredit bukan berarti tambahan uang belanja. Ingat itu ya, Anda sedang berutang kepada bank yang membayarkan lebih dulu belanjaan Anda. Selebihnya, jika Anda tidak mampu membayar penuh, Anda akan dikenai bunga bulanan
yang kalau diperhatikan dengan seksama sebenarnya besar sekali. Jika Anda hanya bisa membayar 10% per bulan, Anda akan tergulung oleh utang bank. Dan itu berbahaya untuk anggaran keluarga Anda. Gunakan uang tunai sebagai pengganti kartu kredit. Bolehlah uang tunai secara online, ya, uang cashless begitu ya kira-kira. Bawa secukupnya saja. Orang cenderung menghabiskan lebih sedikit uang jika mereka membayar tunai daripada dengan kartu kredit. Karena secara psikologis rasanya lebih berat mengeluarkan lembaran-lembaran uang yang nyata. Juga jika Anda hanya memiliki uang terbatas di dompet atau di dalam dompet elektronik Anda juga akan berpikir berkali-kali mengenai belanjaan mana saja yang Anda mau ambil sebelum Anda menyerahkannya ke kasir. Keenam, hargai diri Anda dengan cara yang lebih sehat. Ketimbang memuaskan diri dengan berbelanja impulsif demi mendapatkan penghargaan atas usaha sendiri atau pengakuan dari orang lain, ingatlah bahwa ada cara lain untuk menghargai diri sendiri setelah Anda melewati masa sulit di tempat kerja atau mencapai tujuan pribadi. Anda bisa melewatkan sore hari bersama beberapa teman atau menikmati makan malam istimewa diterangi cahaya lilin dengan pasangan Anda, atau bahkan pergi ke taman bersama anak-anak Anda. Tidak selalu harus mahal, bukan? Murah meriah juga oke. Yang penting dapatkan penghargaan dan pengakuan dari mereka yang benar-benar mengenal Anda dan memahami jerih lelah Anda. Ketujuh, lakukan perawatan diri sendiri. Anda perlu ingat menyisihkan waktu untuk diri sendiri dan melepaskan beban serta kelelahan Anda. Prioritaskan aktivitas yang menjauhkan Anda dari pusat perbelanjaan, misalnya jogging, mengisi sudoku, membaca, atau mendengarkan musik. Ingatlah bahwa ada cara lain untuk menghargai diri sendiri setelah melewati masa sulit di tempat kerja atau ketika Anda mencapai tujuan pribadi Anda. Kedelapan, hentikan kebiasaan membandingkan kepunyaan sendiri dan kepunyaan orang lain. Cobalah untuk mengingat-ingat dari mana perasaan persaingan ini berasal dan apa yang mendorong Anda untuk membandingkan diri Anda dengan orang lain. Ingatlah bahwa pengeluaran emosional mungkin akan membahayakan kesehatan finansial keluarga Anda. Ingatkan diri Anda bahwa status sosial dan persetujuan orang lain tidak dibeli dengan barang material. Lebih baik Anda bersaing dengan perkembangan dan kemajuan Anda sendiri ketimbang dengan orang lain yang mungkin juga Anda tidak kenal dengan baik. Bila mana Anda mampu berprestasi, toh orang lain juga akan tetap menghargai Anda. Kalau orang lain belum menghargai Anda, biarkan saja. Yang penting Anda puas dengan kemajuan Anda. Yang kesembilan, hindari mengikuti akun online shop yang ada di sosial media. Kalau Anda selama ini terjebak dengan impulsive buying. Sebab ketika Anda memeriksa ponsel dan membuka medsos, akun tersebut akan pop up, akan menarik minat Anda untuk berbelanja. Bukannya terkontrol, justru Anda akan semakin boros jika semakin banyak mengikuti akun toko online. Jangan pernah berpikir bahwa, oh cuma 100.000, ini mah cuma 100.000. 100.000 kalau tiap hari 100.000 dikali 30 udah 3 juta loh. Ya, lumayan juga itu angkanya. Saya selesai dengan pembahasan mengenai impulsive buying atau belanja impulsif ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.